Baik, selamat malam Pak. Pada malam hari ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya. Perkenalkan, nama saya Rahmat Tirta Abednego Sonario Berek. Materi yang saya bawakan pembangkit listrik tenaga air. Yang pertama, sejarah PLTA. Tenaga air telah digunakan sejak zaman kuno untuk menggiling gandum dan melakukan tugas lainnya. Pada pertengahan 1770-an, Insinyur Prancis Bernard Forest de Belidor mempublikasikan arsitektur High-Cradle yang menjelaskan mesin hidraulius sumbu vertikal dan horizontal. Di akhir abad ke-19, generator listrik dikembangkan dan saat ini dapat dipasangkan dengan hidraulis. Pada tahun 1878, pembangkit listrik air pertama dunia dikembangkan di Craigside, Inggris, Northumberland oleh William George Armstrong. Yang berikut pengertian PLTA. Pembangkit listrik tenaga air adalah salah satu pembangkit yang memanfaatkan aliran air untuk diubah menjadi energi listrik. Energi listrik yang dibangkitkan ini biasa disebut sebagai hidroelektrik. Pembangkit listrik ini bekerja dengan cara merubah energi air yang mengalir atau dari bendungan atau dari air terjun menjadi energi mekanik dengan bantuan turbin air, dan dari energi mekanik menjadi energi listrik dengan bantuan generator. Kemudian energi listrik tersebut dialirkan melalui jaringan-jaringan yang telah dibuat hingga akhirnya energi listrik tersebut sampai ke konsumen. Jenis-jenis PLTA. Yang pertama dibagi menjadi 3. Yang pertama, berdasarkan tinggi terjun PLTA. PLTA jenis terusan air atau waterway. Yang kedua, PLTA jenis dam atau bendungan. Yang ketiga, PLTA jenis terusan dan dam atau campuran. Yang kedua dibagi menjadi 4 berdasarkan aliran sungai. PLTA jenis aliran sungai langsung atau run of river. Yang kedua, PLTA dengan kolam pengatur atau regulating pond. Yang ketiga, pusat listrik jenis waduk atau reservoir. Yang keempat, PLTA jenis pompa atau pump storage. Yang pertama, berdasarkan tinggi terjun PLTA. Penjelasan PLTA jenis terusan air atau waterway adalah pusat listrik yang mempunyai tempat ambil air atau intake di hulu sungai dan mengalirkan air ke hilir melalui terusan air dengan kemiringan atau gradian yang agak kecil. Tenaga listrik dibangkitkan dengan cara memanfaatkan tinggi terjun dan kemiringan sungai. Yang kedua, PLTA jenis dam atau bendungan adalah pembangkit listrik dengan bendungan yang melintang di sungai. Pembuatan bendungan ini dimaksudkan untuk menaikkan permukaan air di bagian hulu sungai guna membangkitkan energi potensial yang lebih besar sebagai pembangkit listrik. C. PLTA jenis terusan dan dam atau campuran adalah pusat listrik yang menggunakan gabungan dari 2 jenis sebelumnya, jadi energi potensial yang diperoleh dari bendungan dan terusan. Yang kedua, PLTA berdasarkan aliran sungai. PLTA jenis aliran sungai langsung atau run of river banyak dipakai dalam PLTA saluran air atau terusan. Jenis ini membangkitkan listrik dengan memanfaatkan aliran sungai itu secara alamiah. Yang kedua, PLTA dengan kolam pengatur atau regulating pond. Mengatur aliran sungai setiap hari atau setiap minggu dengan menggunakan pengatur yang dibangun melintang sungai dan membangkitkan listrik sesuai dengan beban. Di samping itu juga dibangun kolam pengatur di hilir untuk dipakai pada waktu beban puncak atau peaking power plant dengan suatu waduk yang mempunyai kapasitas besar yang akan mengatur perubahan air pada waktu beban puncak sehingga energi yang dihasilkan lebih maksimal. Yang ketiga, pusat listrik jenis waduk atau reservoir dibuat dengan cara membangun suatu waduk yang melintang ke sungai sehingga terbentuk seperti danau buatan atau dapat dibuat dari danau asli sebagai penampung air hujan sebagai cadangan untuk musim kemarau. Yang terakhir, PLTA jenis pompa atau pump storage
adalah PLTA yang memanfaatkan tenaga listrik yang berlebihan ketika musim hujan atau pada saat pemakaian tenaga listrik berkurang saat tengah malam. Pada waktu ini, sebagian turbin berfungsi sebagai pompa untuk memompa air yang dihilir ke hulu. Jadi pembangkit ini memanfaatkan kembali air yang dipakai saat beban puncak dan dipompa ke atas lagi saat beban puncak terlewati. Yang berikut faktor yang mempengaruhi besar listrik yang dihasilkan. Terbagi menjadi dua. Yang pertama, ketinggian air yang jatuh. Semakin tinggi air jatuh, maka semakin besar tenaga yang dihasilkan. Semakin tinggi suatu bendungan, semakin tinggi air jatuh, maka semakin besar tenaga yang dihasilkan. Dengan kata lain, air jatuh dengan dua satuan, maka akan menghasilkan dua satuan energi lebih banyak. Yang kedua, jumlah air yang jatuh. Semakin banyak air yang jatuh menyebabkan turbin akan menghasilkan tenaga yang lebih banyak. Tenaga juga berbanding lurus dengan aliran sungai. 2 kali sungai lebih besar dalam pengalirkan air akan menghasilkan 2 kali lebih banyak energi. Yang berikut komponen utama dalam PLTA. Yang pertama, bendungan atau dam berfungsi untuk menampung air dalam jumlah besar karena turbin memerlukan pasokan air yang cukup dan stabil. Selain itu juga berfungsi untuk pengendalian banjir. Yang kedua, intake adalah pintu air untuk masuknya aliran air menuju ke turbin melalui penstock. Yang ketiga, penstock atau pipa pesat. Aliran salur pipa yang menuju ke turbin. Di dalam pipa ini tekanan air akan naik. Yang keempat, turbin. Turbin adalah mesin yang memutar generator di mana pada turbin ini energi kinetik air diubah menjadi energi mekanik. Biasanya turbin ini dipakai untuk PLTA adalah Francis turbin. Sebuah turbin yang mempunyai berat 172 ton dan kecepatan putaran 90 rpm. Yang kelima, generator. Generator adalah mesin penghasil listrik di mana pada generator ini energi yang dihasilkan akibat terputarnya turbin oleh air diubah menjadi energi elektrik. Yang keenam, transformator dan transmisi. Transmisi berguna untuk mengalirkan listrik dari PLTA ke gardu distribusi. Sebelum listrik kita pakai, tegangannya diturunkan lagi dengan trafo step down di gardu distribusi. Arus yang keluar dari trafo distribusi adalah sebesar tegangan yang biasa digunakan di rumah-rumah, yaitu sekitar 222 volt. Yang berikut skema cara kerja PLTA, bisa dilihat gambarnya. Ini adalah keterangan skema. Yang pertama, sungai atau kolam tandon untuk tempat penampungan air. Yang kedua, pintu masuk intake, pintu masuk air sungai atau tandon. Yang ketiga, katup pengaman berfungsi sebagai katup pengantar intake. Yang keempat, headrest tunnel, pipa antara tandon dan sebelum masuk penstock. Yang kelima, penstock atau pipa pesat untuk mengalirkan dan mengarahkan air ke turbin serta untuk mendapatkan tekanan hidrostatis yang besar. Yang keenam, surget tank berfungsi sebagai pengaman tekanan air yang tiba-tiba naik saat katup pengatur ditutup. Yang ketujuh, main stop valve berfungsi sebagai katup pengatur turbin. Yang kedelapan, turbin mengubah energi potensial air menjadi energi gerak. Yang kesembilan, generator menghasilkan energi listrik dari energi gerak. Yang ke-10, main transformer untuk transfer energi listrik antara dua sirkuit dengan industri elektromagnetik. Yang ke-11, transmission line, penyalur energi listrik ke konsumen. Yang berikut sistem cara kerja PLTA. Air dialirkan melalui pintu air yang sudah diatur untuk mendapatkan debit yang diinginkan. Yang kedua, aliran air akan melewati pipa pesat di mana pada pipa pesat itu tekanan air meningkat. Yang ketiga, air dari pipa pesat kemudian akan jatuh pada baling-baling turbin sehingga turbin dapat berputar. Yang keempat, karena turbin berputar, maka poros yang terpasang pada turbin yang terhubung dengan generator juga akan ikut berputar. Yang kelima, generator berputar
sehingga menyebabkan terjadinya medan magnet antara stator dan rotor, sehingga akan terjadi aliran elektron, dan ini yang disebut listrik. Yang keenam, listrik akan dihasilkan generator, akan dialirkan ke transformator, dan pada transformator akan dialirkan tegangannya untuk dialirkan ke gardu induk. Yang berikut keunggulan PLTA. Yang pertama, dapat menghapuskan biaya bahan baku. Yang kedua, memiliki konstruksi yang sederhana dan dapat dioperasikan di daerah terpencil sehingga tenaga terampil penduduk daerah setempat dengan sedikit latihan. Yang ketiga, tidak menimbulkan pencemaran. Yang keempat, bendungan PLTA dapat dijadikan sebagai tempat rekreasi, irigasi, pertanian, dan perikanan. Yang kelima, PLTA dapat dijadikan tanggul ketika terjadi banjir. Yang keenam, dapat mendorong masyarakat agar dapat menjaga kelestarian hutan sehingga ketersediaan air terjamin. Yang kedua, yang berikut kelemahan PLTA. Konsumen pengguna listrik dalam jumlah besar dan terlalu jauh dari pusat pembangkit, membutuhkan sarana jaringan tower transmisi dengan tegangan yang panjang, juga memerlukan sarana trafo peningkat tegangan yang banyak. Yang kedua, dari sisi keamanan maupun keselamatan terhadap sarana dan perlengkapan transmisi harus mendapat perhatian khusus. Yang ketiga, PLTA sangat bergantung pada ketersediaan air sungai, sehingga harus tetap menjaga daerah tangkapan air. Yang kelima, membutuhkan lahan yang luas untuk membuat pusat listrik yang berkapasitas besar. Yang terakhir, membutuhkan investasi yang besar. Sekian hasil kerja saya. Terima kasih.